nanti malam kan si bos mau kopdar tuh. Gimana kalau kita nanti malam makan-makan di bengkel TS? Wah. Kita kan udah lama nih Pas banget tuh. nggak ada acara makan-makan di bengkel TS. Berbulan-bulanan itu sudah. Ya itu. Udah. Sambil kita nungguin si bos berarti. Ustazah, Siap bos? aku minta tolong ya. Nanti malam kan aku kopdar nih. Iya bos. Tolong ambilin ya helm aku yang arai itu kan kemarin dipinjem si Adi untuk priwet tuh. Iya bos. Kan aku mau pakai itu kopdar nanti malam. Ya udah kamu jemput sekarang. Siap, Bilang bos. mau dipakai kopdar sama saya gitu. Oke siap bos. Yaudah, ikut aku deh. Oh ya udah, ikut tuh. Siap bos. HP aku mana? Oh nih. Ya udah biar aku nelfon si Angga dulu ya. Aku mau bilang kalau aku sudah di depan. Loh, kok Gimana? gak nyambung sih? Gak nyambung mau manggil. Kayaknya Pacar kamu sibuk kali, Cinun. iya, kayaknya iya deh. Soalnya kan pacar aku kerjanya di depan komputer. Gimana ya? Kenapa kalau kita langsung masuk aja, kita panggil, kita permisi? Ya udah yuk. Cinun, itu lagi ada orang. Itu ngelap motor apa tuh? Gak tahu, kita tanya dia aja yuk. Yuk, Kita tanya aja sama dia. ya udah yuk. Mas, permisi. Iya, Kita mau tanya. Loh, Noval. Cinun sama dia. Kalian kok Dia siapa? ada di sini? Ya, Siapa, Cinun? kamu inget gak sih dia tuh Noval. Novel yang mana? Novel teman kita dulu waktu masih sekolah yang suka bolos, sering tidur, yang suka narjetin teman-teman 2000 buat traktir teman-temannya sendiri. Ya itu Novel kan. tuh, Pal. Iya. Iya itu kan masa lalu aku saat aku remaja, Cinun. Tapi Iya. kan Novel kurus, Cinun. Yang ini kan enggak. Iya, ya mungkin sekarang lebih berisi kali. Oh. Terus dia ngapain di sini? Ya mungkin jadi pesuruh, Beb. Ngapain juga kalau di sini kerjaannya cuma ngelap motor. Atau sopir kali, Cinun? Dua-duanya kali. Bentar. Kalian tiba-tiba ya ada di rumah aku kayak gini, bilang aku sopir. Hah? Rumah kamu? Rumah kamu. Yang Iya. mana? Ini rumah aku. Kalian datang ke rumah aku. Jangan bercanda deh, Val. Ya ampun. Kok bisa bercanda sih? Val, kamu tuh dulu udah sok kaya nraktir teman-teman kamu dengan hasil narjetin teman-teman yang lain. Dan sekarang kamu juga masih pura-pura kaya juga di depan kita. Tolong dong rubah sifat kamu. Masa tetap kayak gitu? Ya pantes sih, Beb, kerjanya jadi pesuruh atau sopir di sini. Kan emang dari dulu dia nakal banget di sekolah. Iya sih, nggak kaget juga kalau kerja. Ya jadi masa depannya ya udah Betul. jauh-jauh dari itu. Kamu nih datang ke sini ke rumah aku nyerocos kayak gini, aku nggak tahu kalian mau apa, aku nggak tahu. Val, aku tuh tahu rumah ini tuh bukan rumah kamu. Aku juga udah pernah kesini dan kamu yang nggak ada di sini. Aku juga tahu kok. Kalau ini memang bukan rumah kamu, jadi kamu tuh nggak perlu ngadi-ngadi deh. Lagian ya Val, aku sama dia kesini tuh nggak ada urusannya sama kamu. Jadi kamu nggak usah. Iya, kalau kamu nggak ada urusan sama aku ya silakan pergi dan angkat kaki dari sini dong. Kenapa dia malah ngusir kita? Dia siapa sih di sini? Tahu. Val, kamu tuh di sini cuma kerja jadi pesuruh, jadi sopir. Kamu tahu diri dong, jadi manusia. Kok Kalian kalian sopan santunnya sama sekali deh. gimana ya? Rumit juga lawan emak-emak yang nyerocos kayak kalian. Kamu kalau ngomong Nggak apa-apaan panggil kita mama. Ya. Kamu pikir kita mama? Ya enggak sih, tapi kan julukannya bisa dibilang mama karena mulai kalian datang sampai sekarang, karena ketemu aku kalian nyerocos dari tadi. Ya gimana nggak mau nyerocos, orang kamu di sini ngaku-ngaku kalau ini rumah kamu kok. Di sini aku nggak bersandiwara, Cinun. Ya udah deh, mending kamu panggilin aja deh pacar aku. Iya pacar kamu, aku kan nggak tahu siapa pacar kamu. Ya kamu nggak perlu tahu pacar aku siapa. Lagian kamu cuman karyawan baru dan jabatan kamu juga paling rendah, paling bawah. Pacar aku tuh di dalam. Jadi kepercayaan bos, ruangannya juga ber-AC, kerja di depan komputer. Keren kan? Kalau aku memang di sini pekerja pesuruh atau sopir, emang harus direndahkan. Hei, ya pantes dong kamu direndahin kayak gini.
Lagian juga kamu dari dulu emang anak nakal, nggak punya masa depan yang benar-benar cerah. Kamu cocok jadi pesuruh di sini. Aku memang anak nakal dulu. Masa laluku itu suram. Dianggap suram sama ya teman-teman sendiri karena aku nakal luar Emang biasa. suram? Tapi bukan berarti aku nggak bisa sukses dong. Kalau masa lalu kamu aja udah suram, masa depan kamu otomatis juga suram dong. Udah deh Val, daripada kamu cuman buang-buang waktu kita di sini buat ngobrol sama orang gak penting kayak kamu, mending kamu panggil aja tuh pacar aku. Gimana aku yang mau panggil Cinun? Aku kan nggak tahu. Hei, kamu ngapain di situ? Itu motor mahal, kamu nggak cocok pegang-pegang. Ya ini memang. Nanti aku aduin sama bos kamu bisa dipecat loh di sini. Lah, cuma gara-gara aku kayak gini mau dipecat. Logika aja dong dia. Kalau sifat karyawan itu kayak kalian berdua, wajar seorang bos itu mecat kalian karena kalian nggak punya sopan santun. Kamu tuh nggak usah sok tahu. Kamu datang-datang ke sini nyerocos, ngerendahkan aku, ngehina aku. Itu tujuannya apa coba? Bentar-bentar, kamu di sini udah sopan sama kita tamu di sini. Seharusnya kamu panggilin apa yang kita suruh. Lagian juga kamu tuh, itu sepeda motor bos kamu. Nggak cocok kamu kayak gitu. Udah gini aja ya. Dia, Cinun, nih pintu masuknya di sini. Kalian masuk aja, panggil aja sendiri ke dalam. Kamu pakai nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri. Kamu sopan gak sih sama kita berdua? Kamu sopan nggak dari tadi? Ya kan kamu yang mulai duluan. Ya udah, kalau kamu nggak mau manggil sendiri ke dalam, ya udah angkat kaki dari rumah saya. Malah ngusir lagi. Ini kurang ajar banget deh jadi orang. Tahu nggak tahu diri banget jadi orang. Ya udah, kalian pergi aja dari sini. Oh, kamu ngusir kita? Oke, kalau gitu aku bakal pergi tapi kamu harus rasain ini dulu. Woi, Cinun, kamu apa-apaan sampai kayak gini? Kenapa? Emang pantas kok? Emang pantas kamu digitu. Cinun, apa-apaan kamu ini? Loh, sayang, kamu kok manggil nama aku? Udah jangan panggil aku sayang lagi. Hah? Asal kamu tahu ya, Apa sih? beliau adalah bos aku. Gah, bentar. Cinun. Bentar, kamu nggak usah marah-marah. Jadi pacar si Cinun ini kamu? Iya bos. Bentar. Coba deh kamu tanyain sama pacar kamu, emang bener dia bos di sini? Kamu mending jujur deh sama aku, gak usah main-main. Gak usah panggil sayang lagi. Aku udah jujur, beliau adalah bos aku. Tapi kok bisa? Tapi Cinun, pacar kamu gak mungkin bohong sama kamu. Maksud kamu apaan, Cinun? Sampai siram bos aku. Bos aku salah apa? Udah, Gah. Aku acungin 2 jempol buat kamu. Karena kamu udah bersifat tegas. Oke, kamu bela saya. Gini, Gah. Pacar kamu dan ini temen aku sejak sekolah. Ya, aku sejak sekolah itu memang nakal, bandel, sering bolos. Ya, aku dianggap sekarang ini sopir dan pesuruh di rumah ini. Ini rumahku sendiri, sama pacar kamu dan juga si dia. Gah, sekarang gini, apakah kamu masih mau berlanjut hubungannya sama pacar kamu ini? Enggak bos, saya nggak mau berlanjut sama wanita ini. Saya lebih baik pilih pekerjaan di sini. Karena yang nomor satu itu etika sopan santun bos. Siap. Anda benar, Mas Angga. Kamu kok kayak gitu sih? Nih, kunci kesuksesan yang pertama, kalian jangan pernah urus hidup orang lain. Kalian tuh alangkah baiknya ya punya sifat yang baik aja. Jangan punya sifat yang buruk karena itu akan membawa kesengsaraan pada kalian berdua. Bos, mohon izin bos. Saya bakal putusin cewek ini di depan bos. Karena sifat cewek ini kurang baik bos. Serius? Ya udah, kalau itu yang terbaik sama kamu, lakukan. Udah, Cinun, kita putus ya hari ini ya. Dan untuk kamu Cinun dan teman kamu silakan pergi dari tempat ini. Kamu jangan kayak gitu dong. Terus kalau kamu mutusin aku gimana sama uang sama rumah yang kamu janjikan buat aku? Cukup Cinun. Cepat pergi dari tempat ini ya. Saya cuma minta sama kalian berdua berubah lebih baik ke depannya. Kalau sudah kayak gini, kamu akan menyesal. Itu pasti. Ya udah, silakan pergi dari rumah saya. Gah, tenang aja. Kamu nggak usah galau putus cinta karena masih banyak yang menunggu kamu. Siap bos. Oke?
Silakan.